A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tema ceramah kita kali ini adalah meraih fokus hidup melalui sholat yang khusyuk. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan ceramah dalam keadaan berbahagia. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa risalah kebenaran yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga sholawat dan salam yang tercurah kepada beliau yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in yang mengikuti jejak, serta kepada alim ulama yang terus-menerus menjaga dan menyebarkan ajaran Islam hingga akhir zaman. Penceramah berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah bekal terbaik dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, manusia seringkali disibukkan oleh urusan yang terus datang silih berganti. Pikiran mudah terpecah, hati menjadi lelah, dan kesadaran untuk mengingat Allah pun perlahan memudar. Di tengah situasi seperti ini, Islam mengajarkan sebuah jalan ketenangan yang tidak hanya mententeramkan hati, tetapi juga dapat meningkatkan fokus untuk kembali mengusahakan cita-cita dalam hidup, yaitu melalui sholat rutin 5 waktu. Sholat juga bukan hanya sebatas kewajiban, namun sarana untuk menyambungkan kembali hati yang lelah dan tidak fokus kepada sumber ketenangan sejati, dan fokus pada sumber sejati yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku.
Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Abdullah bin Umar al-Baidawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil jilid 4 halaman 24 dalam menjelaskan tafsir Quran surah At-Toha ayat 14 ini, ia menyebutkan bahwa mengingat Allah adalah fondasi utama untuk mendirikan sholat dan dibarengi dengan upaya menjaga kefokusan hati dan lisan. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, artinya Allah mengkhususkan sholat dengan zikir dan mengkhususkannya pula dengan perintah karena alasan yang menjadi dasar penegaknya, yaitu untuk mengingat Sang Maha disembah dan menyibukkan atau memfokuskan hati serta lisan dengan menyebut namanya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sholat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi perjumpaan rohani antara hamba dan Tuhannya. Maka ketika seseorang menjaga sholatnya dengan penuh kesadaran dan kehadiran hati, ia bukan hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga sedang melatih jiwanya untuk fokus, tenang, dan kuat menghadapi berbagai gangguan hidup. Dalam Islam, yang paling penting dari ibadah bukan hanya fisiknya, melainkan hadirnya hati. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan penuh kesadaran dalam kondisi hati yang tenang, tunduk, dan tertuju kepada Allah. Fokus dan ketenangan seperti inilah yang disebut khusyuk, dan inilah inti dari ibadah. Selain itu, Allah SWT menjelaskan bahwa satu ciri orang-orang beriman yang beruntung adalah mereka khusyuk atau fokus dalam sholatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, keberuntungan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya keberuntungan akhirat, tapi juga keberuntungan hidup di dunia, yakni berupa ketenangan, kejernihan berpikir, dan kekuatan spiritual, sebab berhadapan langsung dengan rahmat Allah. Sebagaimana dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abu Dzar, yang artinya dari Abu Dzar yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya rahmat Allah sedang menghadapinya. Maka janganlah ia mengusap-usap kerikil di tempat sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengingatkan agar seseorang yang sedang sholat tidak menyibukkan diri dengan hal-hal kecil yang mengganggu kekhusyukan, seperti memainkan kerikil atau merapikan tempat sujud. Mengapa? Karena pada saat itulah rahmat Allah sedang menghadap, dan hati seorang hamba seharusnya sepenuhnya tertuju kepadanya. Dari sini kita belajar bahwa sholat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sarana untuk melatih dan meningkatkan fokus. Ketika seseorang berusaha menahan diri dari gerakan yang tidak perlu, memusatkan pikirannya kepada Allah, dan menghadirkan hatinya dalam setiap bacaan dan gerakan sholat, maka sejatinya ia sedang melatih kemampuan konsentrasinya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sekali lagi, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, Allah telah memberikan solusi sempurna melalui sholat 5 waktu. Sholat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan sarana penyembuhan jiwa yang lelah dan pengembalian fokus hidup. Melalui sholat yang khusyuk, kita melatih diri untuk tenang, fokus, dan kuat menghadapi berbagai tantangan hidup. Marilah kita perbaiki kualitas sholat dengan menghadirkan hati sepenuhnya, menjadikan momen paling ditunggu dalam hari, bukan beban yang harus dipikul. Semoga setiap sholat menjadi tangga menuju ketenangan sejati dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.